Halo orang-orang pinter dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kembali lagi dengan saya John di channel TV John. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film dari film Snowdon yang liris pada tahun 2006. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2004 sampai 2013. Film ini disutradai oleh Oliver Stone. So, bagaimana keseruannya? Yuk langsung saja simetriskan posisi depan karena kita akan gas. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang sedang bermain Rubik. Dia bernama Edward Snowden. Terlihat ia akan menemui jurnalis yang bernama Laura dan Daniel. Setelah bertemu, Edward membawa mereka ke apartemennya. Mereka bertemu untuk mengungkap sebuah data yang paling rahasia di dunia. Setelah kamera dinyalakan, kisah pun dimulai. Snowden menceritakan kisah hidupnya dimulai dari tahun 2004 saat Snowden masuk akademi militer. Dia mengikuti latihan seperti yang lainnya, tapi ia memiliki kelemahan badan, yaitu fisiknya yang tak sekuat orang lain. Saat turun dari tempat tidur, Snowden tergelincir dan cedera patah tulang. Dokter mengatakan bahwa Snowden tidak dapat lagi ikut akademi militer karena cedera kakinya. Dokter menyarankan kepada Snowden untuk mengabdi kepada negara dengan cara lain. Pada malam itu di sebuah situs kencan, ia berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Lancy. Setelah kakinya sembuh, Snowden lalu mencoba mendaftar sebagai agen CIA sebagai seorang programmer. Setelah banyak pertanyaan dan tes dari Tuan Corbin, Snowden dipilih menjadi salah satu dari 12 orang yang akan menjalankan pendidikan akademi di The Hill. Setelah menerima instruksi menuju Virginia, tempat akademi The Hill CIA, di tempat inilah para agen CIA ditempa. Pada hari itu, Snowden dan 11 lainnya disuruh merancang suatu sistem jaringan komunikasi yang tersembunyi dalam waktu 5 jam. Hasilnya, Snowden menyelesaikan hanya dengan waktu 38 menit, rekor waktu tercepat sepanjang sejarah The Hill. Corbin sangat senang dengan hasil kerja Snowden. Lanjut, Snowden menemui sang kekasih yang kebetulan berada di Virginia. Ini adalah pertemuan kalinya Snowden dengan Lancy. I'm doing analysis for the State Department. In the direction of the State Department? You're gonna have to work on both if you want to be a spy. It quite often. All right, let's see you strut it. Di hari berikutnya, Snowden mendapatkan pelajaran undang-undang rahasia Amerika yang bernama Visa Code. Undang-undang ini khusus intelijen yang memperbolehkan intelijen mengawasi siapapun dengan unsur kecurigaan. Kembali ke Hong Kong di tahun 2013 di apartemen, Snowden kedatangan tamu jurnalis senior bernama Tuan McAskill. Dia menanyakan bukti bahwa Snowden memang benar-benar agen CIA. Snowden menunjukkan semua paspor dan tanda pengenalnya. Lalu Snowden mengatakan kepada Tuan McAskill dia akan mengungkapkan dirinya ke publik beserta semua data rahasia yang ada padanya. Dan ini semua bukan hanya tentang uang, namun semua murni karena keinginan Snowden untuk menunjukkan kepada dunia bahwa NSA telah melakukan tindakan ilegal kepada semua orang. Setelah menjelaskan semuanya, Snowden menyerahkan SD card yang berisi data rahasia itu kepada Tuan McAskill. Lanjut, Snowden menunjukkan sebuah pelacak yang bernama X-Keyscore. Sebuah sistem pencarian yang mampu melacak siapapun hanya dengan data diri mereka. Lanjut, Snowden menjelaskan tugasnya di Denawa di tahun 2007 di bawah perlindungan diplomatik PBB untuk menjaga-jaga keamanan jaringan komputer CIA. Artinya, Snowden harus melindungi akses jaringan itu dari para peretas. Jadi, untuk mengetahui kelemahan sistem jaringan tersebut, Snowden mencoba meretas jaringan itu sendiri untuk mengetahui celah dari sistem tersebut.
Namun, Snowden malah mendapat teguran dari pimpinan di sana karena pengujian itu, sebab Snowden telah melihat data unsur politik yang seharusnya tidak ia lihat, dan dalam keadaan kecewa, Snowden pun menemui Carles. Dia menanyakan soal tugas lapangan yang dijanjikan oleh Carles. Ketika Snowden sedang menghancurkan file, Gabriel mendatanginya. Lalu Gabriel menunjukkan sebuah sistem yang bernama X-Keyscore. Sistem ini bisa melacak siapapun dengan menggunakan nama dan data diri. Setelah tiba saatnya kerja lapangan, Snowden dan Lancy menghadiri pesta para konglomerat tersebut. Targetnya ada di pesta itu, seorang bankir bernama Marwan. Setelah itu, dengan bantuan Gabriel menggunakan X-Keyscore, mereka mendapatkan semua data diri dari milik Marwan, termasuk semua anggota keluarganya dan orang-orang yang pernah berhubungan dengannya. Gabriel mulai mencari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Marwan, namun dia sangat bersih. Lanjut, Gabriel mencari kesalahan keluarga Marwan, dimulai dari adik ipar Marwan, lanjut ke anak perempuan Marwan yang bernama Salma berumur 15 tahun. Dan ia mempunyai seorang kekasih yang bernama Nadine. Nah, Nadine ini dia tinggal secara ilegal bersama ibu Turkinya. Bahan sempurna untuk menekan Marwan. Kemudian data itu dikirimkan kepada Carles dan kekasih Salma pun terancam dideportasi. Lanjut, mereka mengadakan pertemuan dengan Marwan dan menawarkan bantuan untuk membuatkan paspor untuk kekasih Salma. Di sini Carles ingin menjawab Marwan dengan membiarkannya mengemudi saat mabuk, hingga Marwan ditangkap. Carles akan mudah mengendalikan Marwan seperti yang ia mau, tapi di sini terjadi pertentangan antara Carles dan Snowden. Rasa kemanusiaan Snowden menolak untuk melakukan itu karena bisa saja Marwan tewas saat mengemudi dalam keadaan mabuk. Namun Carles malah mengancam Snowden karena Snowden telah memasuki sistem CIA tanpa izin. Kemudian Snowden berpikir tidak ada yang namanya teman sejati di intelijen, yang ada hanya keuntungan politik. Siapapun bisa dikorbankan termasuk dirinya. Malam itu Snowden pulang dengan kecewa, tapi di tempat tidur Lancy telah menunggunya. Maaf, adegan ini tidak penting. Keesokan harinya Snowden memutuskan keluar dari CIA, juga bertepatan dengan kemenangan Barack Obama pada pemilunya. Dan dari hari itu kepala pemerintahan pun berganti. Lanjut, setelah berhenti dari CIA, Snowden dikontrak dari NSA dan ditugaskan di Jepang. Di sini Snowden bertugas membuat sistem cadangan nonstop yang disebut Epic Shelter, sekaligus menyadap negara Jepang. Tak cukup dengan itu, setelah berhasil masuk ke dalam sistem komunikasi negara Jepang, lanjut menanamkan program kecil ke dalam pembangkit listrik, bendungan, rumah sakit, dan yang lainnya. Artinya, jika nanti Jepang tidak menjadi sekutu, bisa saja Jepang dipadamkan dengan sekali klik. Tidak hanya di Jepang, hal yang sama juga ditanamkan di Meksiko, Jerman, Brazil, Austria, Cina, Iran, Rusia, dan Venezuela. Semua berada dalam kendali Amerika. Tak sampai di situ, kali ini juga masuk ke ranah bisnis, juga ditamankan hal yang sama, sehingga dapat memantau keuangan. Skandal wanita pejabat negara juga suap menyuap. Jadi semua pejabat di negara lain dipantau total. Setiap skandal yang dilakukan akan dipergunakan untuk setiap negosiasi, sehingga pihak Amerika tidak pernah mendapatkan penolakan. Semua negosiasi itu selalu berjalan dengan mulus. Jadi sebenarnya yang dilakukan intelijen bukanlah tentang terorisme, namun semua dilakukan untuk menguasai dan meningkatkan ekonomi sosial. Isu ekonomi hanya sebuah topeng belaka. Lanjut, Snowden di NSA, dia ditugaskan untuk menyadap jaringan terorisme berdasarkan dari kontak email dan nama para pelanggar. Setelah mendapatkan satu orang, maka sistem otomatis akan mendapatkan seluruh data orang yang terhubung dengannya.
Setelah itu, Snowden memutuskan berhenti total dan ia hanya ingin menghabiskan waktu untuk bersama Lancy. There's a large part of you that just. Well, I can't. My official title would. Namun suatu hari ia menemukan sesuatu hal yang tidak bisa diabaikan. Ada 3 pejabat tinggi NSA bernama Phil Benny, Ed Loomis, dan Craig Wibby. Mereka mengeluhkan tentang penyalahgunaan kekuasaan karena telah mengawasi kehidupan orang-orang. Jadi yang dilakukan mereka hanya mengeluhkan saja. Alhasil FBI mendobrak rumah mereka semua dan menangkapnya. Lalu ada juga Thomas Drake mencoba mengubah sistem dari dalam. Namun ketika ia gagal, Thomas kemudian mendatangi pers, tapi Thomas malah dituduh sebagai business yang bisa menghancurkan keselamatan negara. Setelah itu Snowden seperti terpanggil untuk melakukan sesuatu untuk melawan penyalahgunaan tersebut. Jadi Snowden meminta kembali pekerjaan di NSA kepada Carbin dan Carbin pun menerimanya. Kali ini Snowden ditugaskan di Hawaii. Setelah kembali ke rumah, Snowden memberitahukan kepada Lancy tentang tugas barunya di Hawaii. Namun Lancy menolaknya. Snowden kemudian mengatakan kepada Lancy kalau dia tidak ingin pindah maka kita tetap di sini. Akan kutolak pekerjaan di Hawaii. Namun ketika Snowden ingin menyiapkan makanan, penyakit epilepsinya kambuh. Dokter mengatakan kalau itu adalah penyakit bawaan, hanya kurangi stres kalau ingin sembuh. Setelah mengetahui keadaan Snowden, Lancy berubah pikiran. Dia tidak ingin membuat Snowden stres berat. Jadi ia setuju pergi ke Hawaii. Di Hawaii ia bertemu dengan teman lamanya dari CIA, Gabriel. Dan di Hawaii ini Snowden bekerja di pengawasan transport James. Di sini Snowden ditugaskan di bidang pertahanan. Jadi dia harus melawan dan melumpuhkan para peretas yang ingin memasuki sistem. Di Hawaii ini, Snowden ingin menyempurnakan sistem yang telah ia buat di Jepang, yang mampu menjadi pusat penyimpanan database hingga setiap data pelayakan akan tersimpan otomatis di sana dan akan bertahan selamanya. Dan juga bisa diakses ulang hanya dengan sekali klik. Sistem itu diberi nama Heartbeat. Pada saat di pesta ulang tahun Lancy, karena terlalu stres penyakit epilepsinya pun kambuh. Setelah Snowden sadar, dia dipanggil Carbin. Mereka berbicara lewat video call. Karena Carbin selalu memantau gerak-gerik Snowden, Carbin pun menemukan bahwa Snowden sedang merencanakan sesuatu. Lalu ia menekan Snowden dengan tuduhan mengakses data tanpa izin. Tujuannya agar Snowden mengatakan segalanya, namun tetap bersikukuh bahwa dia tidak merencanakan apapun. Karena Carbin tidak menemukan bukti dan tidak tahu isi kepala Snowden, Carbin tidak bisa menemukan apa-apa. Dia hanya bisa membiarkan Snowden. Setelah pulang ke rumah, Snowden lalu menjelaskan situasinya kepada Lancy kalau selama ini mereka berdua telah dipantau oleh Carbin. Dari mulai email, pesan teks, panggilan, sosial media, dan semuanya itu dipantau. Jadi Snowden menyarankan kepada Lancy untuk sementara waktu tinggal bersama orang tuanya. Malam harinya Snowden menghubungi jurnalis senior dari The Guardian bernama Laura untuk bertemu di Hong Kong, Hotel Mira 2 minggu ke depan. Snowden akan datang sambil memainkan Rubik. Besok harinya, Snowden masuk kerja seperti biasa. Dia memainkan Rubik di tangannya sambil berjalan menuju kantornya. Pada saat di kantor, semua orang sedang sibuk. Snowden menyalin data dan bukti tentang NSA yang mengawasi semua orang. Namun saat penyalinan selesai, Snowden tidak sengaja menjatuhkan SD card-nya. Namun untungnya Patrick menyelamatkannya dengan cara menginjak SD card-nya hingga Trapo tidak bisa melihatnya. Setelah Trapo pergi, Snowden berterima kasih kepada Patrick dengan menggunakan bahasa isyarat. Setelah itu, Snowden memasukkan CD card-nya ke dalam Rubik dan pergi meninggalkan tempat kerjanya.
Untuk lepas dari pemeriksaan, Snowden melakukan trik sederhana. Sesaat sebelum memasuki ruang periksa, Snowden memberikan rubiknya pada petugas. Alhasil, petugas itu hanya memainkan rubiknya tanpa curiga. Setelah pemeriksaan selesai, petugas lalu memberikan rubik itu kepada Snowden. Sekarang data paling rahasia berada di tangan Snowden untuk diserahkan kepada Laura, dan terjadilah pertemuan antara Snowden dan Laura di Hong Kong di Hotel Mira, seperti pertemuan yang ada di awal film. Pada hari itu 5 Juni 2013 dan data rahasia NSA telah dipublikasikan oleh The Guardian. Seluruh dunia akhirnya digemparkan dengan pengakuan Snowden beserta bukti lengkap yang diberikan Snowden kepada media. Sekarang semua orang tahu bahwa kehidupan mereka selalu dipantau oleh pemerintahan Amerika. Dan pemerintahan Amerika mengatakan bahwa itu demi keamanan dan menjaga keseimbangan negara dari penyalahgunaan berbahaya. Selanjutnya, Snowden meninggalkan Hong Kong dengan bantuan Thibault. Thibault membawa Snowden ke sebuah permukiman kumuh di mana para pengungsi India berada. Setelah 10 hari bersembunyi di sana, Snowden terbang ke Moskow. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya Rusia memberikan suaka kepada Snowden. Dia diizinkan tinggal di Rusia selama 3 tahun ke depan. Dan dijamin bahwa Amerika tidak dapat menangkapnya selama ia masih berada di Rusia. Dan kekasihnya Lindsay juga pindah ke Moskow untuk hidup bersama Snowden. Ini dia Edward Snowden dan Lindsay yang sebenarnya. Film pun tamat dengan ending yang mengkhawatirkan.